saya Adistika Supiati dengan NIM 8588734 Prodi PGSD semester 6 Ujar Sawut Bandung Tulungagung Utara. Di video kali ini saya ingin mempraktekkan yaitu terkait modul 2 pencemaran lingkungan dengan KP1 terkait pengaruh deterjen dengan pertumbuhan campuran kacang hijau. Dan untuk alat yang diperlukan adalah yang pertama sendok, aku yang pakai 2 sendok. Dan untuk yang kedua adalah deterjennya yang pasti untuk mencampur. Dan yang ketiga adalah kapas. Dan yang keempat cup. Dan yang kelima adalah air PDAM. Dan yang keenam adalah kacang hijau yang sudah direndam semua. Mula-mula untuk yang kita lakukan adalah deterjen sebanyak 1 sendok makan. Kita campurkan ke 1000 ml air PDAM. Lalu kita tuangkan ke label 1 yang 100%. Dan yang untuk selanjutnya kita tambahkan 1 gelas air PDAM yang biasa. Ke dalam campuran deterjen. Lalu kita tuangkan ke label 2 yang 50%. Dan yang untuk selanjutnya kita tambahkan lagi air bersih 1 gelas. Kita tambahkan ke campuran deterjen. Lalu kita tuangkan ke label ketiga 25%. Kita ulangi stepnya sampai ke label 6 yang 3,1%. Nah, untuk label 1 sampai label 6 sudah terisi semua. Dan untuk label yang terakhir adalah air kontrol alias tanpa kontrol deterjen. Kita langsung tuangkan air dari PDAM bersih. Lalu selanjutnya kita masukkan kacang hijau sebanyak mungkin 7-8 biji ke dalam cup yang berisi alas kapas. Untuk kapasnya dibuat untuk alas kacang hijau ini. Kita masukkan. Nah, ini kan kacang hijaunya sudah dimasukkan dalam cup yang berisi homogenisasi. Dan untuk selanjutnya adalah kita masukkan air, kita sesuaikan dengan labelnya sebanyak 2 sendok makan. Air deterjen dulu.
Dan untuk yang air kontrol, kita jangan menggunakan yang sendok ini karena akan berkontra minus. Kita pakai sendok yang ini, yang kita pakai untuk kaca hijaunya. Sebanyak 2 sendok juga. Untuk step selanjutnya, kacang hijau yang sudah kita kasih tadi air deterjen dan air kontrol PDAM, kita masukkan ke dalam kardus supaya lebih tidak terkena sinar terang, karena sebenarnya kan ditutup dengan kertas timah nih, tapi dikarenakan nggak ada, kita apalin dengan menutupnya ke dalam kardus. Kita masukkan satu persatu. Nah, terakhir yang kontrol kita masukkan ke dalam kardus. Kita diamkan selama 1 hari, lalu kita lihat apakah ada perkembangan kecambahan. Nanti kita ukur pakai penggaris. Oke, update hari kedua untuk kacang hijau bisa kita lihat. Dan kita ambil yang pertama adalah sampel label 1 yang 100%. Kita ukur 1 ya. Kita ambil satu ini. Enggak ada sarung tangan, nanti kita cuci tangan ya. Karena deterjennya udah busuk. Yang kita ambil ini ya. Kita ukur berapa tunasnya. Bisa kita lihat 1,5 cm. Kita catat di 1,5 cm. Dan untuk label yang kedua 50%, kita sisihkan yang 100%. Kita ambil label 50% dan ini ya. Kita ukur. Baunya lumayan menyengat juga. Sama juga 1,5 dan untuk yang label 3 ini kita sisihkan dulu. Kita ambil salah satu sampel. Nah, kita ukur yang ini. Ini berkisaran 2 cm. Dan untuk label keempat, kita ambil, panjangnya. Kita ambil dari sini. Nah, kita ukur dan panjangnya. 2,5 cm. Terus kita ambil label 5. Kita ukur 2,5 juga sama. Dan untuk label yang ke-6 kita ukur. Sebenarnya berpengaruh ya tiap label. Di sini juga sama 2,5. Dan sedangkan label terakhir yaitu kontrol, kita lihat ya, karena tidak terpengaruh deterjen, dia bisa tumbuh panjang. Dan kita ukur yang paling panjang ini. 8 cm. Nah, kita lihat 8 cm. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita membuktikan bahwa pengaruh deterjen itu sangat berpengaruh pada lingkungan, dan ini bisa berpengaruh juga pada kecambahan. Nah, kita lihat dari label 1 dan label seterusnya sampai kontrol itu
bisa kita lihat dari panjangnya pun juga berpengaruh, karena deterjen yang kita campur air kan menyusut. Kontrol kan basic. Jadi kesimpulannya mungkin lebih baik deterjen itu sebagai pencemaran lingkungan kita basmi agar mungkin pertumbuhan tumbuhan tidak terhambat. Itulah video pengaruh deterjen terhadap kecambahan kacang hijau. Terima kasih sudah menonton video ini. See you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.